matang, maka ketika saya jelaskan para jenderal-jenderal itu terpesona dan tidak ada yang bisa membantah. Kredibilitasnya dipertanyakan. Fakta dan kontroversi pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Menjadi sosok yang paling lantang atas pengusutan kejanggalan kematian mendiang Brigadir J, Aka Nofriansyah Yosua Huta Barat, pengacara Kamarudin Simanjuntak segera muncul menjadi pahlawan bagi keluarga mendiang dan mendapatkan simpati dan acungan jempol publik. Namun seiring popularitasnya yang makin menanjak, sejumlah rekam jejak dan sepak terjangnya perlahan mendapatkan catatan dan lampu kuning dari publik. Tak hanya pernyataannya yang dinilai kontroversi, namun ia disebut punya catatan buruk di masa lalu yang akhirnya terkuak. Profil Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Hendra Simanjuntak lahir di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 21 Mei 1974 atau saat ini berusia 48 tahun. Setamat SMA N1 Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara tahun 1992, Kamarudin nekat merantau ke Jakarta. Hidup sebatang kara di Jakarta tanpa sanggup membayar uang kos, Kamarudin sempat menggelandang dan bekerja serabutan selama 3 bulan dan harus tinggal di bawah kolong jembatan Pasar Klender, Jakarta Timur. Bermodal ijazah SMA, ia melamar dan diterima bekerja sebagai customer service di sebuah restoran Jepang pada tahun 1993. Ia juga sempat mencoba membangun bisnis kecil-kecilan, tetapi gulung tikar di tahun 1998 karena krisis ekonomi. Ia kemudian menjadi sales. Dari sanalah dia tertarik menjadi pengacara dan mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta tahun 2000. 7 kali lolos maut. Setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya selama 3,5 tahun, Kamarudin membuka kantor pengacara bersama rekannya dengan nama Firma Hukum Victoria. Semenjak berdiri, kantor pria kelahiran 1974 ini telah banyak menangani berbagai kasus kecil hingga kasus besar. Bahkan ia mengaku pernah ada tawaran menangani perkara besar dengan iming-iming honor yang sangat menggiurkan, namun harus ditempuh dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum. Meski rekan sekantornya terlena dan mendorongnya untuk menangani perkara tersebut, tapi Kamarudin bersikeras menolak. Akibatnya, penolakan dan perbedaan pandangan, ia dan rekan akhirnya pecah kongsi hingga ia harus kembali merintis dari nol dengan membentuk tim baru. Berbekal relasi dan pergaulannya yang luas, kantor dan tim hukumnya yang baru tak kehilangan integritas dan dipercaya menangani kasus-kasus besar kaliber nasional, bahkan perkara-perkara kakap. Ada yang sampai melibatkan pejabat nasional, tokoh politik, ketua, dan bendahara partai politik berkuasa. Kasus kakap itu juga berkonsekuensi dengan risiko besar dengan berbagai ancaman, hingga upaya penghilangan jiwa. Sejauh ini, Kamarudin mengaku telah lolos dari 7 kali ancaman yang membahayakan jiwanya. Misteri hubungan pengacara dan Brigadir J. Mantan Menteri BUMN dan wartawan senior Dahlan Iskan dalam sebuah tulisannya membongkar hubungan sebenarnya antara pengacara Kamarudin Simanjuntak dengan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selama bergulirnya kasus, pengacara Kamarudin bertekad membantu keluarga mendiang Brigadir J untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Dalam setiap keterangan media, ia selalu menyampaikannya dengan gaya bicara berapi-api. Hasilnya tak hanya mendapatkan simpati, Kamarudin juga mendapatkan catatan dan kritik publik tatkala ia membawa-bawa nama Ahok dalam kasus yang ditanganinya. Rupanya, alasan Kamarudin begitu bersemangat melakukan advokasi karena tidak hanya sebatas sesama suku dan keyakinan. Namun Dahlan Iskan mengungkapkan jika sang pengacara masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga mendiang. Salah satu tim pengacara Brigadir J, Johnson Panjaitan, mengkonfirmasi jika almarhum Yosua memanggil Kamarudin dengan sebutan tulang yang berarti paman atau om. Menjadi pengacara Muhammad KC.
Sebelum menjadi pengacara Brigadir J, nama Kamarudin Simanjuntak sempat viral saat menjadi penasihat hukum Muhammad Kosman alias Muhammad KC. Muhammad KC menjadi viral pertama kali saat dia mengunggah video yang dinilai telah menistakan keyakinan tertentu. Kasus lainnya yang pernah ditangani oleh Kamarudin adalah membongkar kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang hingga kasus EKTP. Dalam setiap penampilannya, pengacara 48 tahun itu memiliki ciri khas dalam berpakaian, yakni menggunakan topi Morris. Dia juga doyan tampil dengan fashion yang formal dan berbalut etnik Batak. Di antaranya bisa terlihat pada jas dan dasi yang digunakan dengan motif dan corak ulos. Berselisih dengan Ahok. Sebagai pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak dalam sebuah pernyataannya mengilustrasikan kasus Brigadir J dengan kasus dalam rumah tangga mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut Kamarudin, Ahok awalnya menuduh mantan istrinya Veronica Tan berselingkuh. Namun tak lama kemudian, Ahok disebut menikahi Puput Nastiti Devi yang dulunya adalah ajudan Veronica Tan. Dia pun mempertanyakan kapan Ahok dan Puput berpacaran hingga berujung pernikahan. Karena pernyataannya tersebut, Ahok lewat pengacaranya Ahmad Ramzi melayangkan somasi. Kuasa hukum Ahok menyebutkan bahwa kliennya merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Kamarudin Simanjuntak. Pengacara Ahok pun sudah datang ke Polda Metro Jaya dan mendesak Kamarudin meminta maaf. Jika tidak, pengacara Ahok akan melaporkan Kamarudin dalam kasus pencemaran nama baik. Sementara itu, pengacara Kamarudin menyatakan ogah meminta maaf sebab dia merasa tidak punya salah dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kamarudin mengklaim tak pernah menyinggung soal perselingkuhan Ahok dan istrinya saat ini Puput. Dia berdalih hanya mempertanyakan kapan Ahok berpacaran dengan Puput. Mengingat sebelum menikah dengan ajudan Veronica Tan itu, Ahok masih mendekam di penjara. Pertanyaan saya, bertanya itu tindak pidana bukan? Ujar Kamarudin. Borok dibongkar Iwan Fals. Popularitas sang pengacara asal Siborong-Borong itu rupanya juga mendapatkan atensi dari musisi kenamaan Virgiawan Listanto. Penyanyi country yang lebih dikenal dengan nama Iwan Fals itu mengungkapkan sosok Kamarudin Simanjuntak yang kini menjadi pengacara Brigadir J dan keluarga. Menurut Iwan Fals dalam akun Twitternya, Kamarudin adalah sosok yang pernah menuduh istrinya, Rosana Listanto, melakukan pemalsuan terhadap surat-surat organisasi masyarakat OI, Orang Indonesia. Bahkan Iwan Fals menyebut Kamarudin sebagai sosok yang menuduh OI sebagai organisasi berbahaya. Terbongkarnya rekam jejak pengacara Kamarudin berdasarkan pernyataan Iwan Fals tadi langsung menuai reaksi beragam dari warganet. Banyak yang ikut mempertanyakan kredibilitas Kamarudin dalam menangani kasus Brigadir J. Apalagi setelah ia mengaku tak akan menarik pernyataannya tentang Ahok dan tak sudi mengaturkan maaf meski beresiko dilaporkan ke pihak kepolisian. Guys, apakah menurutmu pengacara Kamarudin menunjukkan integritas dan ketegasan dengan penolakan dirinya meminta maaf? Atau menunjukkan sebuah arogansi